Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Untung Kurniawan, di channel Untung Kurniawan. Selamat datang untuk adik-adik ya yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya serta bunyikan lonceng supaya kalian terupdate ya untuk materi-materi tentang IPA baik SMP, SMA, SMK ataupun masuk di perguruan tinggi serta taruna di materi fisika dasar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang getaran ya. Dimana di dalam getaran di sini di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak contohnya. Semisal kalian bermain gitar, itu juga mengalami yang namanya getaran atau dawai, atau di dalam permainan seperti hipnotis ya, bandul yang diayunkan, di situ juga termasuk prinsip ya ada di dalam getaran. Nah, langsung saja di sini untuk getaran yang kita bahas. Di sini untuk getaran yang kita bahas itu ada dua. Yang pertama di sini adalah bandul, dan yang kedua di sini adalah nanti pegas. Ya, sebelum kita masuk ke dalam intinya, getaran dalam definisi ya, definisi atau pengertian di dalam getaran itu adalah gerakan bolak balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan. Nah, yang perlu digarisbawah di sini adalah getaran harus melewati titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan itu yang mana? Misalkan di dalam bandul ya, contohnya ayunan bandul. Misalkan di sini ada sebuah bandul. Kalau misalkan di sini kita tarik ya, titik keseimbangannya itu yang mana? Titik keseimbangan itu adalah posisi tegak lurus pada bidang atau di garis normal. Nah, di sini kita anggap nilai B ya. Di sini termasuk titik keseimbangan. Nah, kalau misalkan kita ayunkan nantinya ini A, ini B, ini C, maka yang terjadi misalkan kita mulai dari A, benda akan berayun dan pasti akan melewati titik keseimbangannya itu di B. Ya, dari A ke B, ke C, ke B, kembali ke A. Nah, di dalam getaran ini itu nanti besaran apa saja yang masuk di dalamnya ya, saya hapus dulu. Besaran fisika di dalam bandul ya, dalam posisi seperti ini, yang pertama di sini adalah amplitudo, kedua frekuensi, dan yang ketiga periode. Nah, kita tunjukkan di sini. Kalau misalkan pada bandul, manakah yang termasuk amplitudo? Diingat, untuk amplitudo itu adalah setengah dari panjangnya lintasan.
Contohnya A sampai B di sini disebut dengan amplitudo. Begitu juga di B dan C, ini amplitudo. Ya, jadi setengah dari lintasan. Nah, lintasannya itu apa? Lintasan itu yang mana? Lintasan itu dari C ke A atau A ke C. Di sini adalah panjang lintasan. Ya, ini. Nah, di dalam amplitudo itu nanti tidak hanya amplitudo saja. Di dalamnya itu terdapat frekuensi dan periode. Nah, untuk frekuensi itu yang mana? Saya hapus dulu. Untuk frekuensi di dalam pengertiannya, definisinya di sini adalah banyaknya getaran dalam 1 detik atau dalam 1 sekon. Sedangkan periode didefinisikan di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran, ya, dalam satu getaran. Contohnya tadi pada bandul, banyaknya getaran itu yang mana? Misalkan ini ada bandul, seperti tadi, ini A, ini B, ini C. Kalau misalkan dari A ke B disebut dengan amplitudo, B ke C juga disebut amplitudo. Sedangkan getarannya itu banyaknya berapa cara menghitungnya? Kalau misalkan pada bandul dari A ke B itu nilainya adalah 1/4 getaran. B ke C nilainya di sini juga 1/4. Sehingga jika A sampai dengan C, maka nilai getarannya dari A ke C setengah. Kalau kembali ke B berarti 3/4, kembali ke titik semula nilainya adalah 1 getaran. Ya, di sini. Jadi diingat, A ke B berapa? Oh, 1/4. B ke C berapa? 1/4. Nah, di dalam frekuensi sama periode dirumuskan apa? Kalau frekuensi di sini kita sebut dengan singkatan fanta. Sedangkan periode ini saya sebut dengan titin. Apa itu fanta? Fanta di sini disebut dengan frekuensi. Perumusannya yaitu N dibagi dengan T. N itu adalah banyaknya getaran tadi yang kita hitung. T itu adalah dalam waktunya. Sedangkan titin di dalam periode T, maka di sini kebalikannya yaitu T per N. Dibalik, berarti waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Atau kalau misalkan kita diketahuinya periode, maka N per T bisa berubah menjadi 1 per periode. Sedangkan ini bisa berubah menjadi 1 per frekuensi. Seperti ini, ya. Untuk persamaannya. Misalkan contohnya, misalkan di sini contoh nomor 1, ada bandul A, B, C. Hitunglah frekuensi dan periode jika bandul berayun dari A sampai C dalam
waktu 2 detik. Nah, di sini A sampai C itu yang mana? Jadi dari A sampai C melewati B, maka banyaknya getaran A, B, C. Nah, dihitungnya bagaimana? Dihitungnya seperti tadi. Dari A sampai B di sini 1/4, B sampai C di sini 1/4. Sehingga kalian total banyaknya getaran di sini 1/4 ditambah dengan 1/4 nilainya 2/4 atau setengah. Jadi dalam A sampai C nilainya setengah getaran, waktunya di sini tadi 2 detik ya. Dengan T-nya tadi adalah 2 detik atau 2 sekon. Yang ditanyakan frekuensi, maka yang kita ambil adalah panta. Di F sama dengan N per T. Di sini N-nya berapa? Setengah. Boleh pecahan atau desimal. Dibagi dengan nilainya 2. Kalau di sini 2 itu artinya yaitu 2/1. Kalau masih belum pecahan, kalau dibuat desimal berarti 0,5 dibagi 2. Nah, hasilnya di sini berarti nanti kita balik setengah dikali 2/1 dibalik menjadi 1/2. Nilainya berapa? 1/4 Hz, satuan frekuensi. Nah, untuk frekuensi ketemunya 1/4. Sedangkan periodenya berapa? Kita menggunakan frekuensi lagi boleh. Caranya bagaimana? Jadi 1/T. Jadi F sama dengan 1/T. Ini saya hapus. Di sini nilainya frekuensinya tadi berapa? 1/4 sama dengan 1/T. Tinggal kali silang 1 kali T, 4 kali 1 ketemunya 4. Oh, berarti ketemunya periodenya 4 detik. Seperti ini. Jika sebuah getaran pada bandul tanpa dipengaruhi nantinya panjang tali. Jika dipengaruhi panjang tali bagaimana? Itu nanti berbeda. Ini contoh yang pertama untuk frekuensi periode jika tanpa dipengaruhi panjang tali, dan yang kedua kalian harus paham untuk menghitung getaran. Kata kuncinya di sini. Itu saja, silakan bisa disimak soal berikutnya yaitu tentang getaran yang dipengaruhi dengan panjang talinya. Oke.